to me. Holy Spirit, speak to me. You are closer than a friend. You are dwelling in my heart. Speak to me. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Oh my soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you.
Welcome to IFGF Manado Online Service. Hari ini kita akan dipimpin dalam pujian dan penyembahan oleh teman-teman dari IFGF Praise Manado. Dan kita akan dikuatkan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Abraham Yuwono. And special greetings buat Anda yang berhari ulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ini. Sampai jumpa kembali di House of Restoration. Enjoy your service. God bless you all. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Sama-sama katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sama-sama di dalam penyembahan kita. Kita masuk di dalam penyembahan kita. Naikkan pengagungan kepada Dia. Naikkan hatimu, buka suaramu. Mereka Dia terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu,
Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Saat ini kami mau berserah kepadamu. Kami mau angkat hati kami Tuhan. Biar kuasa-Mu memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih. Saat ku melewati lembah kekelaman, badai hidup menerpaku, mataku memandang-Mu yang jaga jiwaku. Ku dapatkan pengharapan padamu, Yesusku. Ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu, bukanlah kehendakku. Ku tahu Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Ketika bebanku berat dalam jalan hidupku, awan gelap menudungi. Katakan ku datang padamu, Yesus, yang jaga jiwaku. Ku dapatkan pengharapan padamu, Yesusku. Ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Kehendak-Mu, bukanlah kehendakku. Ku tahu Kau selalu sertaku. Padamu, Yesusku. Ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Kehendak-Mu, bukanlah kehendakku. Ku tahu Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Tak pernah tinggalkanku. Padamu, Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu, bukanlah kehendakku. Ku tahu Kau selalu sertaku. Sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu, bukanlah kehendakku. Ku tahu Kau selalu sertaku. Ku tahu Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku.
Selamat pagi jemaat IFGF Manado, jumpa kembali di dalam online service dari IFGF Manado. Pada pagi hari ini senantiasa suara baik, kabar baik itu selalu dikumandangkan. Masih ingat kita bersama-sama, ayo kita akan membacakan pledge, ikrar dari gereja kita bersama-sama. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple, greater blessing. Baik saudara, hari ini kita ada di rumah kita masing-masing beribadah. Saya teringat satu dinamika gereja mula-mula terjadi di rumah-rumah. Alkitab mencatat bahwa penyembahan Tuhan Yesus pertama terjadi di rumah. Kalau kita membaca di dalam Matius 2 ayatnya yang ke-11, dikatakan pada saat orang Majus pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada di sebuah rumah, lalu mereka menyembah. Demikian juga kesembuhan ilahi terjadi di rumah. Peristiwa yang terjadi di rumah Petrus, di mana Tuhan menyembuhkan mertua Petrus. Bukan hanya itu saja, perjamuan kudus pertama kali juga diadakan di rumah. Tuhan Yesus berkhotbah di rumah, dan Tuhan memberikan kesembuhan ilahi di rumah-rumah. Pencurahan Roh Kudus pertama terjadi di mana? Di sebuah rumah di loteng di kota Yerusalem. Demikian juga pertemuan pertama untuk membawa Injil ke bangsa-bangsa lain juga dimulai di rumah. Pada saat Petrus ada di rumah Kornelius dan dia memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Gereja pertama di Eropa juga dimulai di sebuah rumah, di rumah Lydia. Demikian juga Paulus melakukan penginjilan di kota Roma selama 2 tahun berada di rumah. Nah hari ini saudara, mari kita akan menjadikan rumah kita menjadi rumah berkat. Kita berkumpul bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita, bersama seisi rumah kita. Dan kalau kita boleh berkumpul, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, rumah kita akan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Tema pada hari ini, pagi hari ini, saya ingin berbicara tentang rumah berkat. Jadikan rumahmu menjadi rumah berkat. Mari kita akan membaca di dalam Mazmur, pasalnya yang ke-128, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Berbunyi demikian. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, mari kita akan belajar pada pagi hari ini. Ada 2 hal, ada 2 makna rohani, berkat rohani yang perlu untuk kita pahami untuk menjadikan rumah kita sebagai rumah berkat. Yaitu yang pertama dikatakan, berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu di dalam ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ada 2 pintu untuk mendapat berkat. Yaitu pintu pertama adalah takut akan Tuhan. Diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Diberkatilah suami-suami yang takut akan Tuhan. Apakah takut akan Tuhan itu artinya apa? Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan seperti takut kepada hal-hal yang mengkhawatirkan, ya, bukan. Tapi takut di sini adalah takut rasa hormat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu dalam bahasa sehari-hari dengan bahasa yang sederhana
Saya katakan manusia memiliki potensi untuk berbuat dosa, tapi dia tidak mau melakukannya. Itu karena apa? Karena takut akan Tuhan. Banyak orang tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan dosa, karena dia tidak punya potensi, dia tidak punya modal untuk itu. Tapi kalau kita punya potensi, punya modal sebetulnya untuk berbuat pelanggaran, untuk berbuat dosa, tapi kita memilih untuk tidak berbuat dosa, itu adalah arti takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bisa diartikan ada orang atau tidak ada orang, tapi dia yakin bahwa Tuhan itu ada. Mata Tuhan itu mengawasi apa yang kita lakukan. Itulah integritas. Itulah takut akan Tuhan. Takut karena apa? Karena kita tuh hormat. Hormat akan Tuhan. Tuhan itu selalu memandang, selalu tahu apa yang kita lakukan. Itu sebabnya kita hidup di dalam rasa hormat, rasa takut akan Tuhan. Nah, kalau kita lihat suami-suami yang takut Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami yang takut akan Tuhan tidak akan berlaku kasar. Suami yang takut akan Tuhan tidak akan pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang takut akan Tuhan tidak akan pernah mengumpat, tidak akan pernah berkata-kata kasar kepada istrinya. Karena firman Tuhan berkata, suami yang takut akan Tuhan tidak akan berlaku kasar terhadap istrinya. Itu adalah hal yang bisa diwujudkan di dalam pengertian laki-laki yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan juga di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 mengajar kepada kita untuk suami-suami hidup bijaksana. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Suami yang takut akan Tuhan pasti hidupnya akan bijaksana, menghormati istrinya. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, supaya jangan doamu terhalang. Kalau ada di antara kita para bapak-bapak suami-suami yang doanya masih belum dijawab oleh Tuhan sampai saat ini, mungkin karena kita tidak hidup bijaksana dengan istri kita. Karena kita tidak menghormati istri kita. Ayat ini berkata, doamu menjadi terhalang. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 33. Kalau kita suami laki-laki takut akan Tuhan, maka kita akan mengasihi istri tanpa syarat. Sebagaimana Tuhan ajarkan, Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Mari kita juga boleh mengasihi istri. Karena suami istri itu diibaratkan, disejajarkan dengan Tuhan dan jemaatnya. Sebagaimana Tuhan mengasihi jemaatnya, demikian juga seorang istri, seorang suami harus mengasihi istrinya. Di dalam Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bagaimanapun juga itu artinya, saudara, satu kesimpulan, apapun alasannya, apapun kondisinya, ya, tanpa syarat kita harus mengasihi istri kita dan istri harus menghormati suaminya. Itu sebabnya mari posisikan diri kita sebagai suami-suami yang layak untuk dihormati istri dan anak-anak kita. Para istri yang mendengar, mari kita juga boleh memposisikan diri kita sebagai istri yang layak untuk dikasihi suamimu. Ini adalah berkat. Kalau kita bisa melakukan demikian, maka rumahmu akan menjadi rumah berkat. Lalu dikatakan berkatnya apa yang akan dialami oleh pria-pria demikian? Yang pertama, engkau akan menikmati hasil kerjamu. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-18 dikatakan, setiap orang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa
untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Tuhan. Karunia Tuhan adalah karunia di mana Tuhan memberikan kepada kita bukan hanya karunia untuk mendapatkan harta, tapi karunia juga untuk menikmati apa yang bisa kita kumpulkan. Kalau kita membaca di dalam Pengkhotbah 6 ayat yang kedua, dikatakan aku melihat kesia-siaan di dunia ini. Ada orang yang bisa mengumpulkan kekayaan, tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Dan orang lain yang menikmati kekayaannya. Itu adalah sebuah malapetaka, adalah sebuah kesia-siaan yang terjadi di dalam dunia ini. Tapi kalau kita sebagai laki-laki takut akan Tuhan, maka di dalam Mazmur 128 kita membaca, engkau akan menikmati hasil pekerjaan. Menjadi doa saya bersama supaya setiap jemaat AFGF, setiap bapak-bapak yang ada di AFGF, setiap suami-suami yang ada di AFGF benar-benar bisa menikmati apa yang saudara kerjakan. Saudara bisa menikmati hasil dari apa yang saudara lakukan, dinikmati, dan benar-benar saudara menjadikan rumahmu menjadi rumah berkat. Bukan hanya pekerjaan yang kita nikmati, tapi dikatakan istrimu akan seperti pohon anggur. Apa itu artinya istrimu seperti pohon anggur? Pohon anggur melambangkan kesejahteraan dan ketenteraman. Alkitab mencatat orang-orang yang hidupnya itu tentram, tenang, tidak terkejut, dikatakan di dalam Alkitab, selalu digambarkan duduk di bawah pohon anggur. Contoh kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Mika 4 ayat yang keempat kembali menjelaskan kepada kita, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Alkitab menulis pohon anggur melambangkan kesejahteraan, ketenangan di dalam hidupmu. Kalau engkau takut akan Tuhan, maka Tuhan berkata istrimu akan diberkati, istrimu akan memberikan ketenteraman, ketenangan di dalam hidupmu. Bukan hanya sampai istri kita, tapi anak-anak kita. Kita membaca di dalam Mazmur 128, anak-anakmu akan menjadi seperti pohon zaitun. Pohon zaitun itu apa, saudara? Pohon zaitun itu melambangkan kesentosaan, melambangkan keperkasaan, melambangkan kekuatan, melambangkan kehebatan. Anak-anak kita, setiap minggu kita selalu berdoa bagi anak-anak kita. Selalu doa kita, anak-anakku akan lebih sukses daripada aku. Anak-anakku akan lebih hebat daripada aku. Anak-anakku akan dipakai Tuhan lebih dari zamanku. Apa yang tidak bisa aku kerjakan akan dikerjakan oleh anak-anakku. Apa yang tidak bisa dibuka oleh anak-anakku akan dibuka oleh anak-anakku. Dikatakan tadi di dalam Mazmur tadi 128, anak-anakmu seperti pohon zaitun, anak-anak yang perkasa, anak-anak yang luar biasa. Mari kita melihat di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-11. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Saudara tahu banjir itu Nuh pada zamannya Nuh. Kalau kita lihat saudara, bumi itu terendam air hampir 1 tahun. Lalu dikatakan Nuh mencoba, apakah itu sudah surut? Dia melepas merpati, dan merpati itu pulang dengan membawa sehelai daun pohon zaitun. Pohon zaitun adalah pohon pertama yang tumbuh setelah air bah. Pohon zaitun adalah pohon yang luar biasa, melambangkan kekuatan, melambangkan keperkasaan, dan anak-anak kita
akan diberkati, dilambangkan seperti pohon zaitun. Mazmur 112 ayat yang kedua, anak cucumu akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Sekali lagi mari saudara, kalau kita ingin rumah kita menjadi rumah berkat, maka biarlah kita memulai dengan roh takut akan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan pria di gereja kita, supaya pekerjaan kita diberkati Tuhan, kita menikmati hasil pekerjaan kita, istri kita memberikan ketentraman, demikian juga anak-anak kita akan melambangkan keperkasaan di dalam hidupnya. Itu adalah pintu yang pertama. Pintu yang kedua, bagaimana supaya rumah kita menjadi rumah berkat. Mari kita akan melihat kembali di dalam Mazmur 128 ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Berbunyi demikian, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, cucu-cucumu, damai sejahtera atas Israel. Pintu yang kedua, saudara, adalah rumah Tuhan. Kita membaca rumah Tuhan. Kalau kita senantiasa ada di dalam rumah Tuhan, maka itu menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita. Hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, saudara, dan kita menjadikan rumah kita menjadi rumah Tuhan. Saudara masih ingat Obed-Edom pada waktu dia menyimpan tabut Allah itu ada di rumahnya, tidak lama, 3 bulan, semua orang tahu bahwa Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Kalau kita ingin rumah kita menjadi rumah sumber berkat, jadikan rumahmu menjadi tempat doa. Jadikan rumahmu menjadi tempat I care. Jadikan rumahmu untuk tempat beribadah, AFGF Men, AFGF Women. Saudara, untuk kita boleh membawa rumah kita menjadi rumah Tuhan, rumah yang diberkati oleh Tuhan. Kita membaca di dalam Yesaya 2 ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu, gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Rumah Tuhan, Sion, keluar pengajaran. Apa itu rumah Tuhan? Rumah Tuhan adalah berbicara juga tentang gereja lokal kita. Mari kita mengasihi gereja lokal kita. Tuhan sudah menempatkan kita di gereja lokal AFGF. Saya percaya bahwa gereja menjadi sumber berkat bagi jemaatnya. Karena di gereja keluar pengajaran-pengajaran itu. Di gereja keluar kebenaran-kebenaran firman. Kebenaran firman yang mengoreksi hidup kita. Kebenaran firman yang mendidik kita di dalam kebenaran. Yang menyatakan kesalahan. Membuat kita introspeksi. Kita mendandani kehidupan kita kembali. Kita kalau sudah menyimpang dari kebenaran firman, diingatkan untuk kita berjalan kembali sesuai dengan kebenaran firman. Di gereja lokal keluar pengajaran. Dari Sion keluar pengajaran itu. Dan ini adalah pintu kedua, yaitu gereja lokal akan memberikan berkat, sumber berkat bagi kehidupan saudara. Selama bulan ini saudara masih ingat, kita masuk di dalam subtema connecting, nyambung dengan Tuhan. Minggu pertama saya menyampaikan firman, mari kita cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Cepat mendengar apa? Cepat mendengar firman. Jangan cepat mendengar kata-kata yang negatif. Jangan cepat untuk mendengar gosip. Jangan cepat untuk mendengar di medsos yang kita bisa melihat saudara hari-hari ini. Di dalam suasana seperti ini saudara, saya menyarankan gak usah suara kita saling menghakimi. Kita tiba-tiba menjadi hakim.
kita merasa diri kita sok benar. Kita menjadi diri kita lebih suci daripada orang lain. Kita menulis di medsos. Saudara, jangan. Tapi mari kita belajar di hari-hari seperti ini. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Ya, di dalam tanggap coronavirus ini, saudara. Mari kita berdoa dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingat saudara, ada cerita di dalam Alkitab, Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Mari kita berdoa supaya Tuhan meredakan gelombang coronavirus di Indonesia. Reda di dalam nama Tuhan. Saudara sudah ikut hari Selasa yang lalu, kita mengadakan doa hari Selasa melalui Zoom. Ya, saya mengajak para jemaat, ayo aplikasi Zoom, sehingga tidak hanya di dalam ibadah doa, di dalam meeting para wanita, pria, ya, I care juga akan melalui Zoom. Apapun yang terjadi, kita tetap ibadah, tapi ibadah kita adalah online service. Ya, mari itu yang harus bisa kita lakukan, berdoa. Yang kedua, mari kita belajar untuk taat. Taat kepada siapa? Taat kepada pimpinan, otoritas gereja kita. Taat kepada siapa? Kepada pemerintah. Kalau ada himbauan di dalam minggu ini untuk stay at home, mari kita belajar untuk ada di rumah. Di rumah ini kita jadi membangun nilai-nilai keluarga. Ya, nilai-nilai keluarga ini semakin diperkuat. Biasanya sulit untuk makan bersama, kita bisa makan bersama. Biasanya sulit untuk berdoa bersama, mari kita bisa berdoa bersama. Biasanya sulit untuk membaca firman bersama, tapi mari kita bisa membaca firman bersama. Karena kita semuanya stay at home, ya. Dan mari kita nikmati dan jadikan rumah tangga kita adalah rumah berkat. Itulah yang bisa kita pelajari, saudara, yang bisa kita ambil hikmahnya. Demikian juga bukan hanya berdoa, bukan hanya taat kepada otoritas, tapi yang ketiga, mari kita bisa melakukan kepada sesama kita. Kalau kita bisa menolong, mari kita menolong. Lebih baik menolong daripada ditolong, saudara. Hari ini juga saya mengucap syukur, ya, pusat pengembangan anak dari gereja kita AFGF di bawah pimpinan Ibu Nancy Romondor juga sudah melakukan hal-hal yang baik, membagikan kebutuhan-kebutuhan kepada masyarakat. Jadi kita peduli pada tanggap darurat, ya, yang terjadi di Indonesia ini. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan. Luar biasa. Dan inilah kebenaran firman yang boleh kita terima pada pagi hari ini, dan senantiasa kita bersukacita di dalam segala hal. Segala sesuatu diambil hikmahnya, dan pada saat kita beribadah di rumah, saya mengingatkan, jadikan rumahmu menjadi rumah berkat. Yaitu yang pertama apa, saudara? Yang pertama, syarat pintu pertama untuk menjadikan rumah kita menjadi rumah berkat, harus diletakkan roh takut akan Tuhan. Para suami, para bapak-bapak, hendaklah engkau mempunyai roh takut akan Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi imam, menjadi nabi di tengah-tengah keluargamu. Engkau menyuarakan suara Tuhan bagi pasangan dan anak-anakmu. Engkau membawa pasangan dan anak-anakmu kepada Tuhan, dan engkau memimpin keluargamu dengan baik, menjadi panutan, menjadi teladan yang baik bagi keluargamu. Yang kedua, pintu yang kedua adalah supaya kita diberkati, rumah kita menjadi rumah berkat, adalah gereja lokal. Mari kita boleh tertanam di gereja lokal dengan baik, kita bertumbuh, dan dari Sion keluar pengajaran demi pengajaran yang boleh membimbing kita, boleh menasihati kita, boleh menegur kita, boleh menyatakan kesalahan kita, dan boleh membawa kita kepada kebenaran. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap jemaat yang boleh berkumpul pada pagi hari ini. Kami bersama pasangan hidup kami, bersama anak-anak kami, ya Bapa, dan Tuhan boleh memberkati keluarga kami supaya kami menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang benar-benar Tuhan mengasihi Engkau, keluarga yang
takut akan Tuhan. Dan Tuhan boleh memberkati suami-suami, para kepala keluarga yang bersama-sama dengan kami saat ini. Tuhan akan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati istrinya, Tuhan memberkati anak-anak mereka. Dan mereka juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada gereja lokal di mana Tuhan sudah menempatkan kami bersama-sama di AFGF Manado ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Bersama-sama kita akan katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan ibadah secara online di IFGF Manado. Saya percaya Anda semuanya telah diberkati lewat pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan yang barusan Anda dengar. Dan bagi Anda yang rindu untuk didoakan, Anda dapat menghubungi nomor telepon di bawah ini. Dan bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat ditransfer lewat nomor rekening di bawah ini. Kami akan mengupdate semua kegiatan dari IFGF Manado melalui akun sosial media IFGF Manado, baik lewat Facebook, Instagram, WhatsApp. Pastikan Anda telah follow semua akun sosial media dari IFGF Manado. Terima kasih, sampai jumpa kembali. God bless you all. 1, 2, 3, go! Satu hati kami umat-Mu menyembah Kau Yesus, hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah, semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita dengan satu hati kami umat-Mu menyembah Kau Yesus, hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah, semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah, semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah, semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita.